Selamat siang, perkenalkan nama saya Isabella Anissa Pirenamani dengan NPM C1B0180002. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dari bab 1 sampai bab 2. Adapun judul proposal saya yaitu pengaruh modal usaha dan orientasi pasar terhadap usaha kecil menengah atau disingkat dengan UKM. Saya rencana mengambil objek di Kota Bengkulu. Adapun kata pengantar dari proposal penelitian saya yaitu puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas proposal penelitian yang berjudul pengaruh modal usaha dan orientasi pasar terhadap kinerja UKM. Adapun tujuan dari penulisan proposal ini adalah untuk memenuhi tugas dari dosen mata kuliah Seminar Manajemen Keuangan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, selaku dosen mata kuliah yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang saya tekuni. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga saya dapat menyelesaikan proposal ini. Saya menyadari proposal yang saya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan penulis nantikan demi kesempurnaan proposal ini. Akhir kata, penulis berharap proposal yang penulis tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Juni 2021, Isabella Anissa Pirenamani, C1B0180002. Bab 1. Pendahuluan 1.1 Latar belakang masalah. Modal usaha diartikan sebagai dana yang dipergunakan untuk menjalankan usaha agar tetap berkembang. Dalam menjalankan usaha, modal diartikan dari berbagai segi, yaitu modal untuk pertama kali membuka usaha, modal untuk melakukan perluasan usaha, dan modal untuk menjalankan usaha sehari-hari. Dikutip pada Agustina pada tahun 2015, halaman 57. Orientasi pasar adalah suatu pandangan, perspektif atau budaya yang terlihat dari proses aktivitas perusahaan dalam menciptakan nilai tertinggi bagi kebutuhan dan keinginan pelanggan sebagai inti proses pemasaran, yaitu fokus pada kepuasan konsumen. Menurut Kohli dan Jaworski, tahun 1990, dalam Nasution tahun 2004 halaman 3, orientasi pasar adalah pengumpulan intelijen pasar untuk memenuhi kebutuhan pelanggan saat ini dan mendatang. Penyebaran intelijensi pasar ke berbagai divisi dan fungsi dalam perusahaan dan bagaimana berbagai divisi dan fungsi dalam perusahaan dan bagaimana perusahaan menanggapinya. Ratna Murni pada tahun 2011 menyatakan bahwa kinerja perusahaan merupakan suatu tingkat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode operasional yang dibandingkan dengan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Muniju pada tahun 2011 mengemukakan bahwa untuk mengukur kinerja usaha dapat ditinjau dari pertumbuhan penjualan, pertumbuhan aset, pertumbuhan tenaga kerja, pertumbuhan pasar, dan pertumbuhan laba. Usaha kecil menengah ataupun UKM merupakan sebuah istilah yang mengacu pada usaha berskala kecil yang memiliki kekayaan bersih maksimal sekitar 200 juta rupiah yang di dalamnya belum termasuk tanah dan bangunan. Perbaikan kapasitas dan produktivitas usaha kecil menengah ataupun UKM dapat dilakukan melalui penguatan aset, keterampilan, dan keterhubungannya dengan jaringan usaha dan pemasaran dalam satu sistem bisnis yang mapan. Peningkatan kapasitas usaha mikro juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum yang selanjutnya akan berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan. Peran usaha kecil menengah ataupun UKM juga perlu ditingkatkan dalam memperkuat basis produksi di dalam negeri dan partisipasi di pasar ekspor dan investasi. Masalah klasik yang sampai saat ini masih belum dapat terselesaikan adalah ketiadaan modal dari sebagian besar UKM sebagai akibat dari rendahnya akses UKM terhadap sumber-sumber permodalan atau pembiayaan terutama dalam perbankan. 1.2 Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari proposal penelitian saya yaitu ketiadaan modal bagi UKM sebagai akibat dari rendahnya akses UKM terhadap sumber permodalan, terutama dalam bank. 1.3 Tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini,
Maka tujuan penelitian ini adalah membahas mengenai bagaimana pengaruh modal usaha dan orientasi pasar terhadap kinerja UKM. 1.4 Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat penelitian ini bagi penulis. Bagi penulis sebagai tambahan pengetahuan dan dapat mengetahui serta mempelajari masalah-masalah apa saja yang terkait dengan pengaruh modal usaha dan orientasi pasar terhadap kinerja UKM. Yang kedua, bagi perusahaan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis untuk lebih mengetahui bagaimana pengaruh modal usaha dan orientasi pasar terhadap perusahaan yang didirikan ataupun usaha kecil menengah atau disingkat dengan UKM. Bab 2. Tinjauan teoritis. 2.1 Pengertian usaha kecil menengah ataupun UKM. Usaha kecil menengah adalah kumpulan perusahaan yang heterogen dalam ukuran dan sifat, di mana apabila dipergunakan secara bersamaan akan mempunyai partisipasi langsung dan tidak langsung yang signifikan dalam produksi nasional, penyerapan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja, dikutip dari Kumayama pada tahun 2001. Usaha kecil menengah merupakan sebuah istilah yang mengacu pada usaha yang berskala kecil yang memiliki kekayaan bersih maksimal sekitar 200 juta rupiah belum termasuk tanah dan bangunan. Menurut Keputusan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1998, pengertian usaha kecil menengah adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Adapun kriteria usaha kecil menengah menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 adalah sebagai berikut. 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, di dalamnya belum termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, memiliki penghasilan tahunan paling banyak 1 M rupiah. Yang ketiga, milik warga negara Indonesia ataupun WNI. Yang keempat, berdiri sendiri atau bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang tidak dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar. Yang kelima, berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi. 2.2 Pengertian modal kerja. Modal kerja merupakan investasi dalam harta jangka pendek atau investasi dalam harta lancar atau current asset. Modal kerja dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu modal kerja kotor dan modal kerja bersih. Modal kerja kotor adalah jumlah harta lancar dan modal kerja bersih adalah jumlah harta lancar dikurangi jumlah utang lancar. Manajemen modal kerja mengelola harta lancar dan utang lancar agar harta lancar selalu lebih besar daripada utang lancar. Gitman, Jukau, dan Flanagan pada tahun 2015 menjelaskan bahwa modal kerja adalah jumlah harta lancar yang merupakan bagian dari investasi yang bersirkulasi dari satu bentuk ke bentuk yang lain dalam suatu kegiatan bisnis. Sedangkan menurut Weston dan Brigham pada tahun 1986 menjelaskan bahwa manajemen modal kerja adalah investasi perusahaan dalam jangka pendek seperti kas, surat berharga atau efek, piutang, dan persediaan. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa modal kerja adalah selisih antara aktiva lancar dan hutang lancar. Dengan demikian, modal kerja merupakan investasi dalam kas, surat-surat berharga, piutang, dan persediaan dikurangi hutang lancar yang digunakan untuk melindungi aktiva lancar. 2.3 Orientasi pasar. Orientasi pasar merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Itu menurut Jaworski dan Kohli 1993. Perusahaan yang berorientasi pasar senantiasa menggunakan informasi pasar untuk memenuhi kebutuhan pelanggan pada saat ini maupun prediksi atau antisipasi kebutuhan di masa depan. Kecepatan mengakses informasi pasar dan merespon informasi pasar terkait dengan kemampuan adaptif perusahaan. Narver dan Slater pada tahun 1990 mendefinisikan orientasi pasar sebagai budaya organisasi yang paling efektif dan efisien untuk menciptakan perilaku-perilaku yang dapat menghasilkan suatu yang terbaik bagi pembeli serta menghasilkan kinerja yang superior bagi perusahaan.
Sedangkan menurut Craven tahun 2004 mendefinisikan orientasi pasar sebagai penetapan sasaran konsumen strategis dan membangun organisasi yang berfokus pada layanan konsumen, memberikan dasar persaingan yang fokus ke dalam, memberi layanan yang sesuai dengan harapan para konsumen, sehingga berhasil memenangkan suatu persaingan. Berdasarkan dua definisi orientasi pasar tersebut, dapat disimpulkan bahwa orientasi pasar adalah cara yang dilakukan organisasi untuk mengidentifikasi pasar dan menggunakannya sebagai dasar untuk menentukan strategi perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang berhasil dalam mengendalikan pasar disebut sebagai market drive firm, yaitu perusahaan yang selalu menempatkan orientasi pelanggan dan orientasi pesaing secara harmonis, sehingga menghasilkan kinerja pemasaran yang lebih baik, dikutip dari Alam 2013. Oleh karena itu, konsep utama dalam orientasi pasar adalah orientasi pelanggan dan orientasi pesaing. 2.4 Pengertian kinerja perusahaan. Kinerja merujuk pada tingkat pencapaian ataupun prestasi dari perusahaan dalam periode waktu tertentu. Menurut Candler dan Hang, pada tahun 1993 terdapat dua jenis pendekatan dalam mengukur kinerja, yaitu secara objektif dan secara subjektif. Secara objektif yaitu jenis pendekatan dan menggunakan data-data berupa data akuntansi keuangan. Sedangkan secara subjektif yaitu pendekatan untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan pada persepsi dari para manajer terhadap kinerja perusahaan. Namun menurut Sapienza et al. Tahun 1988 terdapat kendala atau kekurangan jenis pendekatan secara objektif, yaitu yang pertama, cenderung ada manipulasi angka di pihak manajemen. Yang kedua, manajer atau pemilik keberatan untuk memberikan informasi dan data-data keuangan, atau kondisi ini lazim ditemui pada penelitian terhadap perusahaan-perusahaan kecil. Untuk itu, menurut Bill tahun 2000 dan Cavin pada tahun 1991 menyatakan bahwa untuk mengantisipasi tidak tersedianya data-data kinerja perusahaan secara objektif dalam sebuah penelitian, dimungkinkan untuk menggunakan ukuran kinerja secara subjektif yang didasarkan pada persepsi manajer. Menurut George dan Glueck pada tahun 1988 mengemukakan bahwa kinerja merujuk pada tingkat pencapaian prestasi dan dari perusahaan dalam periode waktu tertentu. Kinerja perusahaan adalah hal yang sangat menentukan dalam berkembangnya perusahaan. Di sisi lain, kinerja suatu bisnis merupakan hasil-hasil fungsi pekerjaan kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu. 2.5 Pengembangan hipotesis. 2.5.1 Modal usaha dan orientasi pasar. Modal usaha mutlak diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha. Oleh karena itu, diperlukan sejumlah dana sebagai dasar ukuran finansial atau usaha yang dijalankan. Sumber modal usaha dapat diperoleh dari modal sendiri, bantuan pemerintah, lembaga keuangan baik bank dan lembaga keuangan non-bank. Modal adalah faktor usaha yang harus tersedia sebelum melakukan kegiatan. Besar kecilnya modal akan mempengaruhi perkembangan usaha dalam pencapaian pendapat, menurut Rianto 2001. Arti modal yang lain meliputi baik modal dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang. Menurut Skywedland dalam Rianto tahun 2001 juga mengatakan bahwa modal sangat penting dalam mendirikan sebuah usaha. Adapun orientasi pasar juga merupakan komponen yang sangat penting dalam upaya pengembangan usaha. Tanpa adanya orientasi pasar, suatu usaha akan sulit untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain. Selain itu, orientasi kewirausahaan merupakan komponen yang sangat penting dalam mengembangkan usaha. Jadi, pada 5.1.1 ini, terdapat H1 sama dengan terdapat pengaruh modal kerja dan orientasi terhadap kinerja UKM. 2.5.2 Modal usaha dan kinerja perusahaan.
Modal kerja adalah jumlah harta lancar yang merupakan bagian dari investasi yang bersirkulasi dari satu bentuk ke bentuk yang lain dalam suatu kegiatan bisnis. Itu menurut Gitman pada tahun 2001. Menurut Weston dan Brickman pada tahun 1986 juga menjelaskan bahwa manajemen modal kerja adalah investasi perusahaan dalam jangka pendek seperti kas, surat-surat berharga atau efek, piutang, dan persediaan. Adapun penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Purwanti pada tahun 2012 menunjukkan pengaruh signifikan antara modal usaha terhadap kinerja perusahaan di dalam elemen modal usaha seperti modal syarat untuk usaha, besarnya modal, hambatan sumber modal, dan sumber modal dari luar. Karenanya, H2 sama dengan terdapat pengaruh modal kerja terhadap kinerja UKM ataupun usaha kecil menengah. 2.5.3 Orientasi pasar dan kinerja perusahaan. Menurut Jaworski dan Kohli pada tahun 1993, seperti dikutip dari Adinoto pada tahun 2013 menyatakan bahwa orientasi pasar merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Perusahaan yang berorientasi pasar senantiasa menggunakan informasi pasar untuk memenuhi kebutuhan pelanggan pada saat ini maupun prediksi atau antisipasi kebutuhan di masa depan. Kecepatan mengakses informasi pasar dan merespon informasi pasar terkait dengan kemampuan adaptif perusahaan. Hal ini juga didukung oleh penelitian Setiawan pada tahun 2012 yang menyatakan bahwa adanya pengaruh signifikan antara orientasi pasar dengan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, H3 sama dengan terdapat pengaruh orientasi pasar terhadap kinerja UKM. 2.6 Kerangka penelitian. Kerangka pikir berikut menjelaskan bahwa variabel modal usaha X1 dan orientasi pasar X2 merupakan variabel independen atau variabel bebas yang mempengaruhi variabel dependen atau terikat, di mana kinerja UKM Y merupakan variabel dependen ataupun variabel terikat. Baik, itulah presentasi proposal penelitian saya dari bab 1 sampai bab 2, yaitu mengenai pengaruh modal usaha dan orientasi pasar terhadap kinerja UKM ataupun usaha kecil menengah. Jika ada kesalahan kata dalam penjelasan proposal penelitian saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.